buat kita yang selalu rindu datang beribadah kepada Tuhan. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagia orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mereka untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Haleluya. Kita dipilih dan kita disuruh untuk datang. Kalau kita sudah dipilih, kita disuruh Tuhan untuk datang. Gunakanlah waktu yang ada ini. Tidak terlalu lama. 1,5 jam sampai 2 jam paling lama. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau bersuka cita. Ya, kita mau bersyukur. Kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Olehnya, saya mengajak untuk kita yang sudah ada di sini, juga teman-teman yang ada dalam mengikuti ibadah ini lewat Zoom. Kalau boleh minggu-minggu depan sudah bisa hadir. Pemerintah aja sudah mengizinkan kok. Kenapa kita takut untuk datang beribadah? Ya. Berkat Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepada kita. Apa? Pekerjaan, ekonomi, pasti Tuhan akan pulihkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Sucikan kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami, benarkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus. Dia terasa berat. Tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Yang selalu pedulikan aku. Udah Yesus, dariku segala
yang memberkati kita semua, yang mengurapi kita semua. Semua yang percaya katakan, beri kemuliaan bagi Allah kita dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Silakan dulu Bapak Ibu. Tadi pagi selesai doa, laporan kita, saya buka medsos. Salah satu pendeta senior kita ya, Ibu Tira Menggong Koyonya, lagi dirawat di ICU di Kando, rumah sakit Kando Manado. Tadi malam mungkin mereka ya, umur sudah 82. Itu istri dari mantan almarhum pendeta Niko Koyonya yang juga sering melayani di sini dulu. Dia dulu sempat jadi ketua majelis pusat ya, satu periode. Kita bantu di dalam doa. Ya, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Ya, haleluya. Kita ada pujian. Kecaplah dan
pagi hari ini saya memberikan kesempatan satu atau dua orang yang mau bersaksi. Haleluya. Shalom. Saya mau bersaksi untuk kehidupan saya beberapa jelas ya, jelas. Nah, saya mau bersaksi atas apa yang salah saya alami 6 bulan terakhir ini, di mana saya berhasil menjadi pengacara. Pengacara itu artinya pengangguran yang banyak acara. Jadi sejak Oktober sekitar 6 bulan ya, sekitar Oktober 2020 itu proyek yang saya kerjakan di Jakarta selesai dan belum ada proyek baru karena situasi pandemi COVID-19. Nah, selama 6 bulan ini saya juga sudah berusaha cari proyek-proyek baru. Oh ya, saya kerja di bidang bangunan ya, konstruksi. Nah, ada memang beberapa proyek baik yang saya ajukan saya sendiri pribadi, ada sekitar 5 proyek. Kemudian proyek yang besar-besar di mana saya harus bergabung dengan teman saya yang punya perusahaan besar, itu ada 2. Jadi di situ saya sebagai profesional, tapi bahasa sehari-harinya sebagai pegawai. Nah, salah satunya di Gresik ada suatu apartemen 15 lantai, itu ada 2 tower. Terus terakhir juga sebelumnya itu yang saya bergabung itu ada perumahan juga di daerah Parung, Bogor, dan sekitar 1000 unit rumah sederhana sekarang. Nah, tapi ternyata harapan saya dengan apa yang Tuhan izinkan itu tidak sesuai. Tapi saya yakin itu belum waktu saya dan belum waktu Tuhan. Nah, kalau umumnya orang-orang bersaksi atas kesuksesan atau keberhasilan ya, mungkin naik pangkat, jabatan, ya kan kurang nyaman ya kalau kerja untuk kesuksesan naik pangkat atau jabatan, beli rumah baru, mobil baru, mungkin ada kesembuhan dari suatu penyakit, kemudian ada suatu keterlepasan dari sesuatu yang ringan. Tapi di sini saya bersaksi atas kegagalan demi kegagalan saya. Jadi ada, tadi sudah saya katakan 5 proyek plus 2 proyek gabung, berarti ada 7 kegagalan yang saya alami dalam 6 bulan. Nah, kalau kita ingat kisah pertempuran antara Daud dan Goliat, itu kan suatu hal yang sebetulnya nggak seimbang. Tapi apa yang terjadi? Daud malah memenangkan pertempuran itu. Padahal kita tahu Daud badannya jauh lebih kecil dibandingkan Goliat yang sekitar 3 meter. Kemudian perlengkapan yang dipakai Daud, dikasih baju perangan malah dilepas karena nggak nyaman kasih oleh Saul ya. Nah, sebaliknya Goliat pakai ketopong ya, bukan kepompong ya, ketopong itu terus bawa pedang, pakai baju perang, bawa perisai lah yang dibawa sama pengawalnya. Tapi
hasilnya sungguh berbeda. Sebab apa? Daud memakai kacamata iman, sedangkan orang yang melihatnya atau Goliat memakai kacamata biasa, kacamata jasmani seperti kacamata saya. Daud memakai kacamata iman. Nah, jadi dia mengandalkan dan percaya sepenuhnya kuasa Tuhan bekerja atas dirinya dan menolong dia. Nah, padahal senjatanya Daud apa? Dia cuma tongkat. Sampai Goliat itu bilang, anjingkah aku ini sehingga kau membawa tongkat. Terus batu hanya 5 butir masukkan di kantongnya. Terus satu lagi pengumban itu katapel. Dulu saya masih kecil itu juga pernah. Nah, ternyata dari 5 batu itu hanya 1 yang ditembakkan sama dia, lalu kena dahinya Goliat dan dia terkapar mati. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih temui Goliat itu yang menghantui kita, ya, antara lain kesukaran, kesulitan, tekanan, penyakit dan lain sebagainya. Itu merupakan Goliat masa kini bagi orang-orang orang-orang seperti kita. Nah, di sini saya katakan saya bersaksi atas kegagalan saya. Itu karena saya yakin Bapak Ibu Gembala dan saudara-saudara sekalian itu juga ikut mendoakan saya, mendoakan semua jemaat, kita saling mendoakan masalah-masalah jemaat. Jadi itu merupakan suatu pegangan atau suatu modal bagi saya berupa batu, katapel, dan tongkat itu dalam kehidupan kita, kehidupan saya, untuk mengalahkan Goliat yang ada dalam kehidupan kita. Jadi saya yakin bahwa saya harus bersabar menanti Tuhan pasti akan mengirimkan kemenangan asalkan kita tetap setia, takut dan taat pada Tuhan. Demikian kesaksian saya. Haleluya. Saya setengah 10, memang tadi ada ulang ya. Jadi uang kesaksian saya tutup. Apapun yang kita alami hari-hari ini, ya bukan hanya Pak Anton yang mengalami tentunya, tapi yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kita sehat saja sudah, ya. Orang lain yang saat ini sedang bergelut. Teman saya kemarin cerita sekilas, dia tidak pernah muncul di grup, ternyata COVID. 13 hari di ICU, 2 minggu kemudian pulang, semua biaya sendiri. Kita iseng-iseng tanya berapa, itu teman kuliah 400-an. Karena sudah panik, sudah apa segala macam, keluarga mau tidak mau tanda tangan semua. Begitu selesai keluar rumah sakit, hitung-hitungan 400-an juta. Satu teman seiman juga di Bapak Gadi, 1 M lebih. Itu 2 bulan lebih. 1 bulan lebih di ICU dan perawatan pemulihan itu 1 bulan lebih. Hampir 3 bulan. 1 lebih, 1 M lebih. Jadi kalau kita ada saat-saat ini, sehat saja sudah cukup. Karena Tuhan Yesus cukup buat kita. Dia menjamin kita. Apapun kesehatan, perekonomian, usaha ataupun pekerjaan, ya, Tuhan pasti tolong. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan, kita angkat pujian. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Saya boleh terus ngomong seperti ini. Haleluya. Yesus
menjadi saluran firman. Tuhan juga perhatikan umat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau berfirman apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan dalam hati mereka. Berbicaralah ya Tuhan, yang lemah Kau kuatkan dengan firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Kalau ada yang suka judul khotbah saya mendatangkan kebaikan. Kita buka dari, saya sudah siapkan bahannya. Minta tolong operator bukakan bahannya. Bapak Ibu Saudara buka dari Roma 8 ayat 28 dan 29. Ayat ini sering sekali ya kita dengar ya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengerti apa arti ayat ini? Saya ingin kita mengulang lagi, merenungkan lagi arti ayat ini. 1, 2, 3 kita baca bersama. Roma 8 ayat 28 29. Kita tahu sekarang. Ini kok potong ya? Bingung. Memang nggak bisa ya? Oh sebentar, oh iya nggak apa-apa, tunggu. Oke, baca di Alkitab masing-masing aja ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Ya. Nah, apa sih kebaikan yang dimaksud Tuhan itu? Sering kali kita berpikir, pertama, Tuhan itu baik ketika ya Tuhan itu menebus kita. Ya, menebus kita dari kutuk maut, dari dosa. Tuhan menebus kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan baik. Betul saudara, tapi ingat, Tuhan menerima kita apa adanya ketika kita pertama kali percaya. Di surat Ibrani dikatakan bahwa Tuhan kemudian menghajar, mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika saudara menegur anak saudara, kalau bandel, dicubit, dispanking matanya, dipukul matanya. Mungkin anak saudara pada saat dipukul sakit hati. Ih kok mama kayak gitu sih? Ih kok papa marahnya itu serem banget sih? Ih papa jahat, mama galak gitu ya. Tapi tujuan kita mendidikkan saya supaya dia jadi baik. Malas belajar dididik supaya jadi baik, supaya naik kelas, ya kan? Nah, Tuhan memang baik, mau mengorbankan dirinya, mau menebus kita. Tapi lebih daripada itu, nah ini yang sudah keluar dari ya, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang kedua, kita pikir Tuhan itu baik kalau Tuhan mengabulkan segala doa-doa kita. Tadi kita dengar kesaksian dari saudara kita, doanya belum dikabulkan. Sudah 6 bulan jadi pengacara. Ya, mestinya jadi kontraktor, sekarang jadi pengacara. Kita pikir Tuhan baik, kalau begitu Tuhan jahat. Tuhan gak mengabulkan doa saya. Terus Tuhan, kita pikir Tuhan baik kalau kita sakit kita disembuhkan. Kalau kita kesulitan ekonomi kita tiba-tiba dapat durian runtuh gitu. Tuhan baik. Ya. Kita kebanyakan berpikir begitu kan. Tetapi apa sih di sini yang dimaksud kebaikan? Mendatangkan kebaikan. Ayat 29. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kebaikan itu bukan kebaikan
yang mendadak, mujizat. Berapa banyak? Bahkan orang-orang kaya di dunia ini yang top, jarang ada yang Kristen sungguh-sungguh. Kebanyakan orang ateis, orang kafir. Raja-raja minyak diarak, kan bukan orang Kristen. Saudara, saya orang yang GPASI. Bahkan mama saya itu masih ketemu dengan Bapak Kristen di gereja Jalan Madu. Jadi saya orang Pentakosta asli, saya percaya mujizat. Saya percaya sampai sekarang Tuhan berkuasa, betul. Saya percaya. Tetapi ada saat-saat Tuhan itu tidak berubah pribadinya, tetapi Dia berubah tindakannya. Saudara, kalau saudara sebagai orang tua, saudara sayangkan anak saudara umur berapapun, anak saudara sayangkan. Tapi anak yang baru lahir, anak yang umur 5 tahun, anak umur 12 tahun, anak 17 tahun, saudara kelakuannya beda nggak? Beda pasti. Tapi saudara sayangnya sama nggak? Sama. Mama ini sayang sama kamu. Tapi kan dulu kamu gendong-gendong aku, sekarang nggak gendong dia. Kamu 17 tahun udah banyak bulunya lagi, kan masa mau digendong gitu kan? Ya kan? Ketika kita baru percaya kepada Tuhan Yesus, kita menggebu-gebu datang ke gereja, rajin doa pagi, doa malam, kau bapak, kau ibu, kau tamborin pun datang, latihan tamborin pun, ya. Kayaknya dia doa itu mudah dijawab. Tapi seiring kesini tambah lama, tambah jadi Kristen, tambah lama, kok susah banget Tuhan jawab doa. Tuhan tidak berubah, tapi Tuhan hendak mendidik saudara untuk menjadi dewasa, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan cuma kalau kita susah, duit sedikit jadi kaya, sakit disembuhkan. Sekarang waktunya saudara didewasakan. Saudara sakit, tanggung jawab, rubah pola hidup, rubah pola makan. Saudara susah keuangan, kerja. Kalau belum dapat, sabar, percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah sungguh-sungguh kerja, tapi kesempatan itu nggak juga terbuka. Mungkin di situ Tuhan sedang mengajar kita, sedang mengajar saudara dan saya untuk percaya seperti Sadrah, Mesak, Abednego, seperti Ayub yang disuruh menyangkal Tuhan sama istrinya. Istrinya bilang, Tuhan, kamu bakar korban bakaran tiap hari, kamu kan doa pagi, doa malam terus-terusan, gitu mungkin ya. Tapi sekarang dia kata, kamu korean kayak gitu, bau, jorok gitu, miskin, udah nggak ada harta, pergi aja istrinya. Terus Ayub bilang, kamu bicara seperti perempuan gila. Masa kita mau menerima yang baik aja dari Tuhan? Gitu kan? Atau seperti Sadrah, Mesak, Abednego, kalau dia yang aku sembah menyelamatkan aku, dia tetap Tuhanku. Kalaupun dia tetap Tuhanku. Mungkin di situ kita sedang diuji sama Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan karena berkatnya, atau karena kita sungguh-sungguh mau percaya pada Tuhan, mau mencintai Dia? Nah, saudara, sejak semula, ini kan dikatakan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sejak semula, Tuhan itu merancangkan manusia untuk menjadi segambar dan serupa dengannya. Lanjut ke slide yang keempat. Slide yang keempat, lanjut lagi. Nah ini, Kejadian 1 ayat 26-27. Rancangan Tuhan sejak semula adalah supaya manusia segambar dan serupa dengannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas tanah dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berang-rayap di bumi. Saudara, ini planningnya, ayat 26 itu planningnya, perencanaannya. Tuhan hendak menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Planningnya manusia diciptakan menjadi segambar dan serupa. Pelaksanaannya baru
segambar, ya kan? Gak ada kata serupanya kan? Nah, apa sih arti gambar dan rupa? Tadi kan di Roma 8 ayat 29, supaya kita menjadi serupa. Jadi waktu manusia diciptakan belum serupa, baru segambar. Apa sih gambar Allah? Berarti kan ada kemiripan. Kalau kita diciptakan menurut gambar Allah, berarti kalau Allah begitu kita juga begini, gitu kan? Nah, bukan berarti gambaran itu kalau kita punya mata dua, berarti Allah juga punya mata dua. Kalau kita punya tangan dua, Allah juga punya tangan dua. Karena Allah adalah roh, bukan hal fisik yang sama. Kalau kita matanya di depan, ada yang mau saya di belakang itu, ada yang colek saya kan mesti muter dulu, kan Allah nggak begitu, ya. Jadi yang sama itu bukan fisiknya, tapi hal yang non fisik, hal yang roh atau batin atau jiwanya. Ya, apa itu? Kita ini punya komponen-komponen yang sama dengan Allah, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan. Allah punya pikiran, kita punya pikiran. Allah punya perasaan, kita punya perasaan. Allah punya keinginan, kita punya keinginan. Tetapi pikiran, perasaan, dan keinginan kita belum sama, belum serupa dengan Allah. Ngerti ya, saudara ya? Kenapa? Kalau udah sama, Hawa ketika dibujuk nggak akan mau sama syaitonir rojim itu, sama ular itu, nggak akan mau dong. Kalau pikirannya udah sama dengan pikiran Allah, kalau keinginannya sudah sama dengan keinginan Allah, belum sama. Tuhan katakan bahwa di Kejadian 2 ayat yang ke-9 kalau tidak salah, di taman ini ada banyak pohon-pohon, itu buat makanan. Tapi di tengah-tengah itu ada pohon pengetahuan yang baik dan pohon kehidupan. Nah, di sana ada buah-buahan, macam-macam buah-buahan. Itu adalah makanan untuk tubuh. Tuhan menyediakan manusia makanan untuk tubuhnya. Tetapi juga di taman itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa itu pohon kehidupan? Segala firman, segala kebenaran Allah. Tuhan Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nah, Tuhan pengen manusia bukan cuma memenuhi kebutuhan jasmaninya aja, makan buah-buahan itu kan memenuhi kebutuhan perutnya, tetapi juga mengkonsumsi segala kebenaran Tuhan. Tetapi alih-alih manusia makan pohon kehidupan, manusia makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ada makanan untuk fisik dan ada makanan untuk jiwa di taman itu. Nah, apa itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Ketika manusia makan buah itu, kan ini kan bukan buah beneran kan, buah untuk jiwa kan, buah untuk jiwa. Buah pohon ini pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini bukan buah fisik. Tuhan Yesus katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah pohon kehidupan. Seharusnya kita mengkonsumsi itu. Tetapi Adam dan Hawa mengkonsumsi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa artinya? Manusia menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat bagi dirinya. Seringkali kan kita masih seperti itu. Masih seperti Adam dan Hawa, makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Contohnya, misalnya gini, ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, misalnya seperti itu. Menurut kita yang baik, kita menentukan sendiri yang baik. Menurut kita, kalau orang kayak gini, kita balas, kita jelekin juga dia. Atau setidaknya, mungkin kita nggak balas, nggak jelekin, tapi setidaknya kita diemin, senyum, muka kita kokoh, gak mau senyum, cemberut, gitu. Karena kita pikir itulah yang baik menurut kita. Kita menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat. Kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengampuni orang, ampuni dia 70 kali 7 kali. Atau kita bilang gini, ketika kita ditegur, kita emosional, kita ditegur, saya memang orangnya begini, saya memang orangnya begini. Kita nggak mau berubah. Nah, kita
tidak menjadikan manusia itu seperti robot. Ya, kenapa sih Tuhan itu membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa? Kenapa sih manusia itu dikasih kehendak bebas? Kan kalau Tuhan mau bisa aja kan, Tuhan gitu yang nongol dari langit, mukanya itu muka Tuhan Yesus segede kota Surabaya. Hei, aku Yesus, aku Tuhan, percaya sekarang. Kan bisa, Tuhan bisa begitu. Ya, tapi Tuhan membiarkan manusia memilih jalannya sendiri. Tuhan kasih, ini yang baik, ini yang jalan, ini yang benar, ini yang salah. Tuhan biarkan. Tuhan kasih kesempatan dan nanti baru di akhir Tuhan menyatakan diri. Tuhan menghakimi. Nah, kenapa? Karena Tuhan tidak ingin memaksa. Ada nggak kawin paksa yang bahagia? Atau misalnya gini, ada nggak yang suka kalau misalnya orang kawin sama dia karena hartanya? Nggak ada kan? Kita misalnya mau ikut Tuhan karena Tuhan baik, karena menyembuhkan, karena mujizat-mujizatnya, karena dia memberkati. Tapi begitu itu semua hilang, terus kita nggak mau setia sama dia. Nah sekarang kita dididik untuk setia sama Tuhan, untuk mengasihi dengan tulus. Manusia aja nggak ada yang mau loh kalau nggak tulus, apalagi Tuhan, ya kan? Nah, slide yang selanjutnya. Nah, didikan Tuhan ingin mendidik kita supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Didikan itu melalui firman. Oleh karena itu di surat Ibrani dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di sini saudara mendengarkan firman, ditegur, diingatkan lagi. Di situ saudara diisi, ya, pikiran saudara diisi. Nah, juga di rumah setiap hari baca firman. Jangan cuma seminggu sekali nanti hari ini, besok 24 jam kemudian udah lupa, udah muak. Diingatin lagi pagi renungan gitu, ya, saat teduh. Nah, didikan itu melalui firman. Kemudian Roh Kudus yang akan mengingatkan. Kalau saudara yang rajin sekolah minggu kan ada ayat hafalan kan, itu sangat berguna sekali loh ayat hafalan itu. Roh Kudus akan mengingatkan ayat hafalan itu, ya. Roh Kudus yang akan mengingatkan. Nah, kalau saudara nggak pernah dengar firman, jarang ke gereja, saat teduh nggak pernah, ayat hafalan apalagi, gimana Roh Kudus mau mengingatkan? Roh Kudus mau ngomong lewat apa? Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu dan dia yang akan mengingatkan segala yang aku ajarkan kepadamu. Murid-murid Tuhan Yesus 3,5 tahun belajar bersama Tuhan Yesus. 3,5 tahun kuliah sama Tuhan Yesus, sekolah sama Tuhan Yesus, gurunya Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Roh Kudus mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajar. Lah kita nggak pernah ikut Tuhan Yesus, maksudnya secara fisik ya, nggak pernah. Terus kita gimana caranya? Ya belajar firman. Nah, sudah tahu ya, sudah ada firman di pikiran, Roh Kudus sudah ngingetin. Sekarang apa? Melalui peristiwa hidup, Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan perkara yang kita pikir itu buruk sekalipun, Tuhan mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikan di sini bukan kebaikan yang menurut dunia pada umumnya, yang tadi yang sakit sembuh, yang miskin jadi kaya, itu bukan. Ya, kalau kita punya musuh, kita dimusuhi orang, terus musuhnya itu jadi sengsara gitu, seolah-olah Tuhan membalaskan dendam kita, bukan. Justru ketika kita dimusuhi orang, dijahati orang, difitnah orang, seolah-olah orang itu semakin baik-baik aja. Terus di mana kebaikannya? Di situ ada keserupaan dengan Yesus kalau kita mau taat. Apa? Belajar mengampuni, belajar bersabar, belajar untuk menerima kelemahan orang lain. Ya, dikatakan Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kebaikan ini hanya datang kepada orang yang mengasihi Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan tidak akan terjadi kebaikan. Nah, saudara, sekali lagi, kebaikan ini kebaikan yang bersifat kekal. Saudara, berapa lama sih hidup di dunia? Apalagi zaman sekarang ada COVID. Kita pasti dengar deh, ada kenalan kita, saudara kita yang sudah lewat.
kehidupan jadi susah. Kesehatan juga susah, kita jadi rentan kemana-mana, jadi takut. Kesehatan kita jadi di apa ya, kayak gelap gitu sekarang keadaannya. Ekonomi susah, penyakit banyak. Justru di sini Tuhan menyadarkan kita, ayo sekarang serius bahwa kematian itu begitu dekat di depan mata. Mau cari apa lagi? Kehidupan kita berapa lama lagi sih di dunia? Ada yang bisa memastikan? Ada yang mungkin minggu depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi. Tapi pasti kita semua akan mati. Dan semua kebahagiaan di dunia ini semu. Kita sekarang bahagia, misal ada yang rumah tangganya baik-baik, suaminya ganteng, istrinya cantik, pintar masak, manis mulutnya, atau suaminya pintar kerja, pintar cari duit, oke, bahagia semuanya, rumah tangga bahagia. Tiba-tiba sakit kanker, mati. Ya. Itu kenyataan hidup seperti itu. Kebahagiaan di dunia ini semu, tidak kekal. Kalaupun kita bahagia di dunia ini, kalaupun kita sakit disembuhkan, entah sakit sedih, mati juga. Betul nggak? Apalagi sekarang kita punya harta banyak, tiba-tiba sakit, perlu duit banyak kayak tadi habis 1 M berapa kan? Seolah-olah harta yang dikumpulkan puluhan tahun itu tiba-tiba lenyap begitu aja. Kebahagiaan di dunia ini semua. Sekarang misalnya saudara punya waktu 30 tahun lagi, paling lama 30-40 tahun lagi. Berapa lama itu dibandingkan dengan kekekalan? Kekekalan itu kita hidup di kerajaan surga, bukan 40 tahun, bukan 400 tahun, bukan 4.000 tahun, bukan 4 juta tahun, selama-lamanya. Apa artinya 40 tahun saudara di sini hidup? Karena itu siapkan hati kita. Kita bersiap-siap mulai sekarang. Beresin hati kita. Sudah belum kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Kita seperti kakak muka di cermin, wajah kita di cermin. Udah sama belum ya? Udah cantik belum ya? Kita beresin. Oh, ini ada jerawat kelihatan. Kalau cewek nih ya, saya dia tutupin foundation, gitu tutupin. Ya tentu kalau kita punya dosa bukan ditutup-tutupin. Ya, tapi bertobat, berbalik. Tuhan mengampuni, iya, Tuhan mengampuni saudara. Tapi yang diampuni Tuhan adalah yang bertobat. Saudara, tidak artinya bertobat. Bertobat kata aslinya itu metanoia, artinya berbalik. Gini, 180 derajat berbalik. Tuhan mengampuni mereka yang bertobat. Bukan cuma mengaku dosa, Tuhan ampuni ya. Aku udah nonton video porno, Tuhan ampuni. Ya, tapi dia nggak berniat berubah perilakunya. Entar itu lagi, Tuhan ampuni ya, aku tadi berbohong. Tuhan ampuni ya, tadi aku ngerasani mertuaku. Tuhan ampuni ya, tadi aku dendam sama iparku. Tuhan hanya mengampuni orang yang mau bertobat. Ya. Saudara, di sini coba lanjut ke slide berikutnya. Ya. Jadi mendatangkan kebaikan itu kebaikan menurut Allah loh. Kebaikan yang bersifat kekal, bukan kebaikan yang semu yang di dunia ini. Bukan. Kebaikan yang bersifat kekal. Kalau saudara dihadapkan dengan orang yang menyakiti saudara, Tuhan tidak akan buat orang itu tiba-tiba celaka. Enggak. Jangan berdoa seperti itu sama Tuhan. Kenapa? Karena justru Tuhan mengizinkan orang itu ada dalam hidup saudara. Mungkin untuk mendatangkan kebaikan yang bersifat kekal. Apa itu? Saudara belajar mengampuni. Contohnya seperti itu. Atau misalnya ada orang yang nggak dapat pacar. Kenapa? Karena ternyata mulutnya tajam. Nah, di situ koreksi kita diri kita. Kenapa ya? Berubah gitu loh. Ya, kebaikan ini hanya terjadi bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya kalau kita mau taat sama Tuhan, kebaikan itu terjadi. Yuk lanjut slide selanjutnya. Nah, saudara, kitab Roma ini ditulis pada saat pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar yang kejam sekali. Orang Kristen itu ya bisa kalau ketahuan Kristen ditangkap, dimasukin ke Kolosium. Kolosium itu kayak stadion gitu.
Nah, di situ bisa dibakar hidup-hidup, bisa dihadapkan dengan gladiator terlatih, disuruh perang, padahal orang kita nggak pernah latihan perang, atau dihadapkan dengan singa hidup-hidup. Kalau aku Kristen, itu tantangan jemaat Roma. Ya. Nah, kalau kita sekarang tantangannya apa? Di sini dikatakan ya, Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ingat ya, ini kejadiannya adalah pada saat itu seperti itu. Kalau mereka ketahuan Kristen, mereka ditangkap, dimasukin ke arena untuk dijadikan tontonan hidup-hidup. Nah, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Apa artinya kita lebih daripada orang-orang yang menang? Orang Kristen yang berani bertahan, mengaku Yesus, dan berani menghadapi singa dimakan hidup-hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Siapa? Orang-orang yang menang itu Raja Romawi. Menang, menaklukkan daerah-daerah, tentara-tentara Romawi, orang-orang bangsawan-bangsawan Romawi yang kaya, orang-orang Yahudi yang menganiaya orang. Itu orang yang menang. Tapi kalau kamu, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma, kalau kamu bertahan dalam imanmu, kamu rela mati untuk Yesus, walaupun kelihatannya kamu kalah, walaupun kelihatannya kamu di dunia ini sengsara, dibakar hidup-hidup, dijadikan makanan singa, tapi kamu lebih daripada mereka semua. Kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Ayo bertahanlah, itu maksudnya Rasul Paulus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau segala makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita bertahan dalam iman, setia dalam iman, ini tantangan jemaat mula-mula. Dan sekarang kita enak aja, ya kita kutip ayat ini, kita lebih dari pemenang, kita belum bertanding kayak mereka. Tapi kita sorak-sorai, kita lebih dari pemenang. Ya. Tantangan kita apa? Pertandingan kita apa? Kita bertanding dengan diri kita sendiri. Kita bertanding mengunci kita yang nyinyir. Kita bertanding dengan emosi kita yang gampang meledak. Kita bertanding dengan keinginan kita untuk nonton video porno. Kita bertanding dengan keinginan kita untuk ngintip cewek cantik. Kita bertanding dengan keinginan kita untuk nyolong, untuk berbohong, untuk korupsi. Kita bertanding dengan rasa dendam kita. Baru di situ kita bisa bilang kita lebih dari pemenang kalau kita menang dari semuanya itu. Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Baru kita bisa menerima mahkota kemuliaan di kerajaan surga. Ya, jangan nyanyi-nyanyi kita lebih dari pemenang tapi belum berjuang. Itu namanya menang halu. Saudara tahu menang halu? Di Menur itu banyak. Ya. Kalau mau tahu halu, di Menur itu banyak. Coba tanyain. Ketemu kan saya ketemu orang. Saya dulu waktu kuliah pernah praktek di rumah sakit jiwa, saudara, tapi di Lawang. Ada yang ngaku, kamu nanti nggak usah ke sana. Saya ini presiden Indonesia, katanya gitu. Itu menang halu. Ya, ayo saudara, pertandingan saudara di mana? Setiap saudara punya pertandingan. Jadi kalau saudara sekarang ada masalah dan itu Tuhan izinkan dalam hidup kita, pasti Tuhan izinkan. Tanya sama Tuhan. Bukan kita Tuhan selesaikan masalah kita. Tuhan, apa yang melalui masalah ini, apa yang kau ingin bentuk dalam hidupku? Supaya aku menjadi serupa dengan gambaran. Apa Tuhan? Hidup ini hanya sementara, saudara. Oleh karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, jangan hidup seperti orang bebal yang katakan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Artinya apa itu? Udahlah, hidup ini hanya sekali di dunia ini. Udahlah, buat apa susah-susah dari Tuhan? Buat apa? Apa itu fanatik? Buat apa? Fanatik? Sok suci lo, gitu. Buat apa hidup ini hanya sekali? Orang bebal itu berkata seperti itu. Kenapa? Karena mereka
slide selanjutnya. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kalau kita menderita sekarang di dunia. Saudara, mungkin saudara punya suami, punya istri, dan saudara pernikahan saudara nggak bahagia. Gak apa-apa, nggak lama, cuma sebentar. Saudara punya menantu atau saudara punya mertua yang jahat sama saudara, nggak apa-apa, nggak lama, cuma sebentar. Saudara mungkin dalam pekerjaan saudara ditindas, saudara disingkirkan, nggak dianggap, nggak apa-apa, nggak lama kok, cuma sebentar. Hidup kita di dunia ini cuma persiapan buat hidup kita kekal nanti. Saudara, seandainya Adam dan Hawa nggak makan pohon kehidupan itu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mati nggak? Nggak mati. Tuhan bilang, pada hari kamu mau makannya, kamu mati. Seandainya mereka nggak makan, mati nggak? Enggak, mereka nggak mati kalau mereka nggak makan itu. Artinya, Adam dan Hawa akan hidup kekal seandainya mereka terus-menerus makan pohon kehidupan. Mereka hidup kekal, dan bumi ini menjadi surga bagi mereka. Hidup selama-lamanya di bumi. Oleh karena itu, saudara harus mengerti bahwa Tuhan mempersiapkan langit dan bumi yang baru. Ada kehidupan nanti, saudara. Surga itu bukan pembuangan bagi orang baik, tempat pembuangan bukan. Ada kehidupan di mana tidak ada dosa, di mana tidak ada orang jahat di sana, di mana tidak ada kata tangis di sana. Amin. Siapkan hati kita, saudara. Saya minta tolong Pak Eka kembali, ya. Jadi setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya masing-masing di hadapan Allah. Sudahlah kita beres-beres hati kita, beres-beres batin kita, beres-beres karakter kita, ya. Sebab tidak ada orang jahat di Wahyu 21 ayat 8. Tidak ada orang penakut, keji, pembunuh, orang sudah tukang sihir, pendusta yang akan masuk ke dalam kerajaan. Yuk kita ubah, saudara, diri kita mulai sekarang. Jika kita masih bisa menghirup udara hari ini, kita masih bisa bangun. Itu masih Tuhan kasih kesempatan buat kita. Yuk kita beresin. Saya ajak saudara semua untuk tundukkan kepala, nyanyikan pujian ini. Renungkan firman Tuhan yang tadi saudara terima kasih Tuhan. Terima kasih.
di dunia ini banyak kesusahan, banyak kesengsaraan, banyak kesakitan. Tapi biarlah kami mengerti setiap maksud Tuhan dan setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Tolong kami sertai kami untuk berjuang, untuk hidup suci, hidup kudus dan serupa dengan Engkau, supaya kami bisa menatap wajah-Mu dengan lebih sana, menatap wajah-Mu Engkau Yesus melepaskan. Terima kasih Tuhan.